Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ubaidillah Badrun, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Nalar Kritis dan Retorika, serta teman-teman generasi muda yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, karunia, dan ridhonya kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam sentiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh umat yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya berdiri di hadapan hadirin sekalian untuk menyampaikan sebuah pidato yang saya harap dari lubuk hati yang paling dalam dapat menggerakkan hati kita semua. Pidato yang saya beri judul ini yaitu Pendidikan sebagai Fondasi Masa Depan Generasi Bangsa. Hadirin yang saya hormati, pernahkah kalian berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apa yang benar-benar aku punya hari ini yang bisa dibawa untuk digunakan seumur hidup? Bukan harta, karena harta bisa habis. Bukan juga jabatan, karena jabatan bisa berakhir. Dan juga bukan kecantikan atau ketampanan, karena waktu pasti akan mengambilnya secara perlahan. Tetapi ada satu hal yang jika kita miliki tidak akan pernah bisa direnggut oleh siapapun. Tidak oleh kemiskinan, tidak oleh bencana, tidak oleh kejatuhan sekalipun. Satu hal itu adalah ilmu pengetahuan, buah dari pendidikan yang kita tempuh dengan sepenuh hati. Teman-teman, kita lahir di negeri yang besar, negeri Indonesia, negeri dengan lebih dari 270 juta jiwa, kaya akan sumber daya alam, kaya akan budaya, kaya akan potensi. Namun izinkan saya berkata dengan jujur, apakah kekayaan itu sudah cukup untuk membuat kita maju? Nyatanya tidak, karena bangsa yang benar-benar maju bukan hanya bangsa yang kaya akan tambang dan hutannya, tapi bangsa yang kaya akan sumber daya manusia yang terdidik, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Hadirin yang berbahagia, saya ingin mengajak kita semua untuk mengubah cara pandang kita terhadap pendidikan. Sebagian dari kita, jujur saja, mungkin pernah merasa bahwa sekolah itu sangat melelahkan. Pernah merasa bahwa belajar itu membosankan. Pernah bertanya-tanya, buat apa sih aku belajar kayak gini? Emangnya teori-teori, rumus-rumus yang aku pelajarin tuh bakal dibawa mati? Saya mengerti perasaan itu. Saya pun pernah merasakan hal yang sama. Namun teman-teman, izinkan saya berbagi satu sudut pandang yang mengubah cara pandang saya selamanya. Nelson Mandela, seorang pemimpin besar Afrika Selatan yang pernah dipenjara selama 27 tahun, pernah berkata bahwa pendidikan adalah senjata paling kuat yang bisa kita gunakan untuk mengubah dunia. Dan ia membuktikannya, bukan dengan senjata, bukan dengan kekerasan, tapi dengan ilmu dan kecerdasan. Ia mengubah nasib suatu bangsa dengan pendidikan. Di negeri kita sendiri, negeri Indonesia, Bung Karno, proklamator kita, Presiden pertama Republik Indonesia, pemimpin besar kita, pernah berpesan dengan lantang, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Apa makna dari pesan itu, teman-teman sekalian? Maknanya adalah bahwa pemuda yang terdidik, pemuda yang berpengetahuan, pemuda yang punya visi jauh lebih berharga daripada ribuan orang yang hanya
mengandalkan usia dan pengalaman tanpa bekal ilmu. Pendidikan bukanlah beban. Pendidikan adalah modal utama kita untuk bersaing, untuk berkontribusi, untuk bermakna bagi dunia. Hadirin yang saya muliakan, saya tidak akan berdiri di sini dan hanya berbicara tentang hal-hal yang indah saja. Karena kenyataannya, generasi kita, generasi muda Indonesia hari ini menghadapi tantangan yang tidak main-main. Pertama, arus globalisasi dan digitalisasi yang bergerak dengan begitu cepat. Dunia berubah dalam hitungan bulan, bahkan minggu. Pekerjaan-pekerjaan yang ada hari ini, banyak yang tidak akan ada lagi 10 tahun ke depan. Dan pekerjaan-pekerjaan baru akan muncul. Pekerjaan yang bahkan belum namanya pun kita kenal sekarang. Pertanyaannya, apakah kita siap menghadapinya? Kedua, ancaman distraksi digital. Kita hidup di zaman di mana satu genggaman tangan bisa membawa kita kemana saja di dunia maya. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Tapi benarkah? Tapi di saat yang sama, itu juga bisa menjadi jebakan yang paling berbahaya. Berapa jam sehari kita habiskan untuk hal-hal yang tidak membangun? Berapa menit kita gunakan untuk membaca, untuk belajar, untuk mengasah kemampuan diri? Ketiga, rendahnya apresiasi terhadap pendidikan di sebagian kalangan masyarakat kita. Masih ada yang memandang bahwa sukses itu cukup dengan privilege orang dalam, tanpa perlu repot-repot sekolah tinggi. Masih ada yang berpikir bahwa ijazah itu gak penting. Padahal, di era persaingan global ini, tanpa fondasi pendidikan yang kuat, kita akan seperti membangun rumah di atas pasir. Terlihat tegak sesaat, namun runtuh saat air datang. Teman-teman generasi muda yang saya banggakan, mari kita renungkan lebih dalam mengapa pendidikan itu sepenting ini. Yang pertama, pendidikan membuka pintu yang tertutup. Mengapa? Di dunia ini, banyak pintu yang tidak akan terbuka hanya karena kita minta. Pintu karir, pintu kepercayaan, pintu kesempatan. Tapi dengan pendidikan, dengan ilmu yang kita miliki, dengan kompetensi yang kita bangun, pintu-pintu itu akan terbuka satu persatu. Seorang anak dari keluarga sederhana di pelosok desa pun mampu menjadi dokter, mampu menjadi insinyur, mampu menjadi pemimpin bangsa jika ia mau berjuang di jalan pendidikan. Yang kedua, pendidikan membentuk karakter dan akhlak. Pendidikan tidak hanya tentang nilai dan angka akademik saja. Pendidikan yang sejati adalah pendidikan yang mampu membentuk manusia seutuhnya. Manusia yang cerdas sekaligus berkarakter, manusia yang kompeten sekaligus berakhlak mulia. Disinilah peran guru, orang tua, dan lingkungan menjadi sangat penting. Karena orang yang berilmu tanpa akhlak bisa menjadi sebuah ancaman. Orang yang berilmu sekaligus berbudi pekerti, dialah yang akan membawa kebaikan kemanapun ia melangkah. Yang ketiga, pendidikan adalah kunci kemandirian bangsa. Kita tidak ingin selamanya bergantung pada bangsa lain tentunya. Kita tidak ingin selamanya mengimpor teknologi, mengimpor tenaga ahli, mengimpor solusi untuk masalah kita sendiri. Dan satu-satunya jalan untuk mencapai kemandirian itu adalah dengan mencetak generasi yang terdidik, yang kreatif, inovatif, dan yang siap berdiri di garis terdepan pembangunan bangsa ini. Yang keempat, pendidikan adalah hak sekaligus kewajiban. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, dengan tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Itu adalah hak kita. Tapi saya ingin kita membaliknya. Jika itu adalah hak kita, maka menggunakan hak itu dengan sebaik-baiknya adalah kewajiban kita. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga, masyarakat, dan untuk bangsa ini. Hadirin yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, saya ingin berbicara langsung dari hati ke hati. Pada teman-teman pelajar dimanapun kalian berada, jangan sia-siakan waktumu sekarang. Masa muda adalah masa yang paling berharga yang pernah kita miliki. Waktu yang sudah pergi tidak akan pernah kembali. Setiap jam yang kita gunakan untuk belajar, untuk berkembang dan mengasah diri, itu adalah investasi yang buahnya kita petik di masa depan. Dan setiap jam yang kita buang sia-sia, itu adalah sebuah hutang yang harus kita bayar dengan sebuah penyesalan.
Kepada seluruh orang tua di Indonesia, teruslah mendukung anak-anak kalian. Dukungan kalian adalah bahan bakar semangat kami. Ketika kalian percaya pada kami, percaya kami pada diri sendiri. Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah. Pendidikan dimulai dari rumah, dari keluarga, dari teladan yang kalian berikan setiap harinya. Dan kepada seluruh guru di Indonesia yang saya muliakan, terima kasih. Profesi kalian adalah profesi yang paling mulia di dunia ini. Tidak ada seorang dokter tanpa guru, tidak ada seorang insinyur tanpa guru, dan tidak ada seorang pemimpin bangsa tanpa guru. Setiap ilmu yang kalian berikan, setiap nasihat yang kalian sampaikan, setiap koreksi yang kalian berikan pada kami, semuanya adalah cahaya yang menerangi jalan hidup kami. Hadirin yang saya muliakan, sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyampaikan satu kalimat yang saya yakini sepenuh jiwa. Generasi yang terdidik adalah generasi yang merdeka. Merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari ketergantungan, dan merdeka untuk menentukan nasib bangsa ini ke depan. Kita adalah generasi penerus tongkat estafet perjuangan para pahlawan yang telah berkorban darah dan nyawa untuk kemerdekaan ini. Adalah tanggung jawab kita untuk mengisi kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya. Dan salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan belajar sungguh-sungguh, berprestasi setinggi-tingginya, dan mengabdikan ilmu kita untuk kebaikan sesama. Mari kita bersama-sama berjanji, tidak hanya dengan ucapan, tapi dengan tindakan nyata, bahwa kita akan menghargai setiap kesempatan belajar yang kita miliki, bahwa kita akan menjadi generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga berkarakter, bahwa kita akan menjadi generasi yang bukan hanya bermimpi tentang Indonesia yang maju, tapi juga bangsa yang bekerja keras untuk mewujudkannya. Karena masa depan bangsa ini ada di tangan kita, di tangan generasi muda yang hari ini duduk di bangku sekolah, juga duduk di bangku perkuliahan, di tangan kita semua yang hadir pada hari ini. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangan datangnya dari kelemahan saya sebagai manusia biasa. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.